pembelajaran Iqra Tahfiz Quran kita, marilah kita berdoa. Berdoa sebelum belajar ya anak soleha. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatha ya alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleha? Dijawab ya Ustazah. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, membela Islam. Allahu Akbar. Ya, kita kembali lagi dalam pembelajaran Iqra Tahfiz Quran kita di jilid 2. Kemarin kita sudah belajar mengenai latihan membaca surah. Surah apa kemarin? Masih ingat? Surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun. Ya, sudah menguasai dan sudah bisa membacanya dengan baik dan benar anak soleha? Ya, Ustazah harap sudah mudah ya, sudah mudah belajar ya, sudah bisa menerapkannya dalam sholat maupun dalam murojaah dan hafalannya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan melanjutkan lagi latihan membaca surah yang lain ya. Surah apa itu? Coba buka semua bukunya di halaman 48 ya anak soleha. Ya, buka bukunya halaman 48. Ada surat apa di situ? Ada surat An-Nasr dan surat apa lagi? Surat Al-Qadar. Ya, Ustazah pikir anak soleha sudah pernah hafal ya surat An-Nasr dan surat Al-Qadar. Sekarang kita memulai bagaimana melatih bacaan surah kita dengan baik dan benar ya. Ustazah akan mencontohkan dan membacanya ya. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan bagaimana cara membaca surat An-Nasr dan surat Al-Qadar, baiknya Ustazah akan menampilkan secara berturut-turut audio murotal surah An-Nasr dan surat Al-Qadar ya. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
mulai dari ayat pertama dulu ya, Ustazah jelaskan. Kita bertemu dengan alif yang di atasnya ada tanda bendera. Di situ harokatnya ada berapa nak? Masih ingat? Ya, betul sekali. Harokatnya itu 4 sampai 5. Jadi panjangnya 4 sampai 5. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullahi. Sudah masih ingat pembelajaran mengenai lafaz jalalah? Mengenai lafaz Allah yang dibaca tebal ketika menemukan sebelumnya harokatnya itu doma, berarti dibaca tebal apa tipis lafaz jalalanya? Ya, dibaca tebal ya anak soleha. Ya, betul sekali. Jadi pada saat kita menemukan sebelumnya itu harokatnya itu adalah doma atau vokalnya itu adalah u, artinya di sini dia nasru, ru ya, u itu bertemu dengan doma, bertemu dengan lafuz jalalah, maka lafuz jalalahnya itu dibaca tebal, bukan rullahi ya, tapi rullahi ya, tebal ya, rullahi. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Ustazah akan memberitahu juga ada di contoh berikutnya di potongan ayat berikutnya ada apa di situ? Ya, betul sekali. Pada saat kita menyukunkan huruf H, ya, fat, ya, kita harus memberikan haknya ya, haknya kepada huruf ta dan huruf H pada saat disukunkan, diwakafkan di akhir bacaan. Ya, wal fat. Ada angin ya keluar dari, ada aliran nafas ya keluar dari mulutnya Ustazah. Ya, seperti itulah. Seperti itulah bacaan sukun ketika kita mengakhiri ayat pertama dari surat An-Nasr. Wal fat ya, bukan wal fat ya, bukan wal fat, tapi wal fat. Ya, ada hembusan napas ya keluar karena ada huruf H. Ada huruf H. Ya, fat. Ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, di situ ada tanda tasdid. Wa ra'aitan nasa. Ada tasdid nun. Ya, ada tasdid nun ya di sini. Tasdid nun itu menandakan kita harus menekan sementara bacaan kita ya. Waro'aitan, bukan waro'aitan nasa, tapi waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, nasa. Jadi harus ditekan, ditahan sementara ya, sebelum kita berpindah ke huruf sin. Ya. Yadkhuluna qalqala ya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fi dini itu ada 2 harokat karena ada mat ya sukun ya, ya sukun. Ketika kita bertemu dengan ya sukun berarti itu dipanjangkan 2 harokat, diayunkan. Fi dinillahi. Ya, sekarang kita bertemu dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah ini dibaca tebal apa tipis? Dibaca tipis karena harokat sebelumnya itu kita menemukan ada harokatnya dia kasro. Kasro itu vokalnya i. Jadi ketika kita sebelumnya menemukan harokat kasro di huruf dini itu lafaz jalalahnya atau lafaz Allahnya itu dibaca tipis ya. Fi dinillahi, bukan fi
fi dinillahi, tapi fi dinillahi ya, fi dinillahi. Oke. Oke anak soleha, semoga bisa dipahami ya. Fi dinillahi afwaja ya. Dua harokat wa diayunkan afwaja. Jangan juga diayunkan ya karena dua harokat. Masih ingat dengan penjelasan ustazah mengenai mat? Ya, betul sekali. Di mat pada saat kita mewakafkan, kita bertemu dengan fathah tanwin yang disertai dengan tanda mat. Tanda mat di sini ada alif yang panjang ya. Dan kita menemukan wakaf, tanda wakaf, berarti kita harus memanjangkan berapa harokat? Memanjangkan dua harokat ya. Betul sekali. Ya, semoga tidak bingung ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih ada tanda tasydid. Bukan fasabbih ya, tapi fasabbih ya, double ditekan. Fasabbih ada tasydid. Fasabbih ada aliran nafas ketika kita ketika kita menyukunkan huruf ha ya, bukan ha ya, tapi ha, aliran nafas, hembusan nafas yang keluar dari mulutnya ustazah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, ada seperti yang di ayat pertama tadi ya. Di sini kita menemukan ha yang harus disukunkan ketika kita menemukan tanda wakaf lagi. Wastaghfir ya. Kalau kita mewakafkan, kita memilih untuk mewakafkan di sini, berarti kita kita menyukunkan ya di sini, hanya kita sukunkan. Jadi ada bacaannya ha itu berarti ada hembusan napas atau aliran napas yang keluar dari mulut, sehingga pada saat mengucapkan itu ada wastaghfir gitu ya. Tapi kalau kita mencoba untuk melanjutkan bacaan rabbika wastaghfir, kalau kita melanjutkan dari ayat berapa ini? Dari ayat 3, kita lanjutkan dari ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, jadi tidak masalah ya kalau misalnya mau meneruskan bacaan atau mau mewakafkan bacaan dulu baru melanjutkan kembali bacaan, tidak apa-apa. Tapi pada saat kita mewakafkan bacaan tadi harus menyukunkan salah hurufnya di huruf terakhirnya setelah wakaf ya. Sebelum wakafnya maksudnya ustazah rabbika wastaghfir ya. Bukan wastaghfir tapi wastaghfir. Ada hembusan napas yang keluar dari mulut. Wastaghfir. Itu ya. Yang sering ustazah jumpai ketika membaca potongan ayat di ayat ketiga surat An-Nasr yang bacanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, itu ghainnya itu di qalqala. Seharusnya itu kurang tepat ya. Yang benar itu huruf yang di qalqala itu cuma 5. Ba, ju, di, to, ko. Selain dari itu tidak di qalqala, jadi kurang tepat ketika kita membaca wastaghfir ya. Sangat salah besar itu ya, wastaghfir. Yang betulnya itu adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bukan wastaghfir ya, tidak diqalqala ghainnya ya. Huruf ghain itu tidak diqalqala, yang diqalqala cuma 5 huruf. Ba, jim, dal, to, qaf. Ingat ya, wastaghfir. Itu ya. Innahu kana tawwaba kan ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sudah disimak audio murotalnya surat Al-Qadar? Ya, Ustazah akan mulai menjelaskan bagaimana membaca surat Al-Qadar ya, dengan baik dan benar. Ustazah mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Pada saat Ustazah membaca inna ya, itu kan nun bertasdid ya. Nun bertasdid itu harus ditahan sementara ya. Tahan sementara inna dan bertemu dengan mat ya. Mat yang di atasnya ada tanda bendera dan diikuti oleh hamzah. Dibaca berapa harokat? 4 sampai 5 harokat. Jadi inna anzalna, kita temukan lagi nun bersukun. Nun bersukun bertemu dengan huruf zai. Berarti harus apa hukumnya? Hukum ikhfa yang harus disamarkan dan disertai dengan guna, dibaca samar dan disertai guna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, harus pada saat kita mengakhiri ayat pertama surat Al-Qadar itu huruf ro itu disukunkan, dan jangan, kalau bisa anak soleha jangan samar-samar ya, huruf ro-nya itu jangan terlalu terdengar, karena huruf ro pada saat di ayat pertama itu dikeluarkan, hurufnya itu dikeluarkan sesuai dengan makhrajatul hurufnya. Kalau huruf ro makhrajatul hurufnya ada di ujung lidah setelah huruf na. Jadi pada saat kita menyukunkan dan mengakhiri ayat pertama surat Al-Qadar, bacanya seperti ini ya nak. Al-Qadr ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, begitu ya. Kembalikan ke lidahnya, ke makhrajnya, huruf ro. Oke? Semoga tidak bingung ya anak soleha. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr. Ya. Wa ma ya, sama seperti tadi ya. Kita bertemu bendera lagi dengan diikuti oleh hamzah 4 sampai 5 harokat. Lalu kita melihat lagi ada di ayat terakhirnya lagi qadar, ada dal sukun bertemu dengan ro, jadi lailatul qadar langsung di sukunnya sukun daripada dol itu tidak dibaca lagi, langsung kita sukunkan huruf ro. Tapi huruf ro itu jangan kita samarkan saja bunyinya ya, jangan diminimalisir bunyinya ya. Jadi pada saat itu kembalikan ke makhrajnya, ke tempat keluarnya huruf ro, qad ya, ndak usah kedengaran bunyi ro-nya yang biasa ustazah dengar dan jumpai kalau membaca surat Al-Qadar. Kan yang kurang tepatnya ini ya, membaca surat Al-Qadar dia begini. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar bukan begitu ya, Lailatul Qadar ya, tapi Lailatul Qadar. Ya, kembalikan ke makhrajnya. Ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, pada saat kita jangan kita mengabaikan hak daripada kho.
ya. Kho. Harus jelas ya, kho. Lailatul Qadri khairum min. Ya, kita temukan lagi mim bertasdid yang harus sama seperti nun bertasdid tadi ya, harus ditahan sementara lalu baca lagi ke huruf berikutnya. Jadi ditahan dulu. Khairum min alfi syahr ya. Oke, lanjut lagi ke ayat berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr ya. Ya, ayat yang ketiga. Tanazzalul ada zai yang bertasdid. Bukan tanazzalul ya, tapi tanazzalul ya. Kita jangan kita abaikan haknya. Zai yang bertasdid, tanazzalul, bukan tanazzalul ya, tapi tanazzalul ya. Malaikatu warruhu, bukan warruhu tapi warruhu fiha biizni rabbihim idgham mim rabbihim min kulli ya. Nun bertasdid bertemu dengan kaf ya, kaf berarti hukumnya ikhfa, samar disertai dengan guna. Min kulli amr ya. Salamun hiya hatta ya. Ada ta bertasdid. Hatta, bukan hatta ya, bukan hatta tapi hatta ya. Salamun hiya hatta mato ya, qalqalah. Ingat ya, qalqalah huruf to. Qalqalah matola'il fajr ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Iqra Tahfiz Quran kita, marilah kita bersama-sama bersenandung doa. Oke anak soleh-solehah, siap? Ya, senandung doa dimulai ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mengakhiri senandung doa kita, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi